Semoga bermanfaat. Keempat, saya lebih kecil dibandingkan wadah yang lain. Yang kelima, saya bisa beli apa aja. Ini siapakah saya? Jam waktu, emas, hasil tambang, ya. Hasil tambang kalau kita kantong udah berapa berapa. Saya ditempatkan di tempat yang tidak mengenakan. Ayo, saya bisa beli sesuatu apapun yang saya. Sudah, nggak mau jawabannya. Cita-cita. Ya ini nama barang ya, nama barang. Ini ada bendanya, ada bendanya, ada bendanya. Sejadah, buku, apa lagi? Apa? Dompet, ya, dompet, ya, dompet. Emang ada dompet tempatnya yang paling enak selalu di sini, ya, di kantong, di bawah, betul jawabannya dompet. Ya, sekarang clue yang terakhir, saya pegang celana belakang saya. Ayo peserta pegang celana belakang saya. Jangan ditulis, ini Pak, pegang, pegang celana belakang saya. Adakah saya? Ada? Nggak ada. Saya dipegang kantong depan saya. Adakah saya? Nggak ada. Kenapa saya bisa punya? Demi Allah, demi Rasulullah, ini belum saya pegang, belum saya buka, belum saya apain. Saya belum tahu ini punya jamaah atau apa, atau punya teman-teman. Ini dompet ketinggalan, tapi saya belum tahu ini apa, ini punya siapa. Ya, nanti kalau ada yang mencari atau apa, ya, ini ada di saya atau enggak di saya supri. Nanti saya supri. Ini demi Allah, demi Rasulullah, saya baru pegang ini nih. Tadi saya nggak pegang-pegang, saya cuma pakai kertas aja, saya taruh-taruh. Ya, ini apa kita buka bareng-bareng? Enggak, maksudnya? Nah, ada yang punya, enggak? Ya, ada punya, ya. Ya, ini, ya. Ini kelihatannya begini, ya. Ini kelihatannya begini, tapi ini apa aja muat. Bang bisa muat, ini yang bisa muat. Ya, ini punya Bang Donald ya. Alhamdulillah. Ini ya, demi Allah, demi Rasulullah, di depan semua saya belum minta apa-apa. Ya. Ya. Ada di pojokan tadi, ya, kayaknya tempat pengelolaan itu kosong. Ya. Kita lanjut ya. Kamu tahu, lanjutin. Iya, udah, gamenya udah tadi tuh. Ada orang tempat loh. Silakan, kita masih sesi kedua. Baik, untuk acara selanjutnya sesi kedua, materi kedua dari guru kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmadi Rozali LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa ini berkelanjutan dari apa yang tadi kita sampaikan. Bahwa kemudian Ketua MUI Kembangan menginginkan kita belajar, jangan putus ngaji. Biar kata udah jadi khotib, jadi imam, akhirnya kebanyakan orang malas ngaji.
Maka setidaknya kita punya bekal. Di antara poin tadi adalah optimalisasi khotib. Maka untuk optimal kita masuk kepada akhlak dan fikih dakwah. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah akhlaknya, yang kedua adalah fikihnya. Kenapa harus ada fikihnya? Karena yang akan kita bawa adalah dakwahnya, mad'u, objek dakwah. Maka dengan kita memahami objek dakwah, kita akan semakin mudah. Katakan tadi ketua MUI kita menyatakan kalau di kantor karyawan itu memang protokolnya sudah diatur, mereka istirahat sampai jam 12.45, maka kalau sekarang azan itu 12.00, kalau biasa di Darul Minan itu 20 menit khotib doang, sama imamnya bisa sampai 30 menit. Kalau di suatu kejadiannya berarti 15 menit sudah borongan. Karena rukunnya cuma berapa tadi? 5. Yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga ayat, yang keempat wasiat takwa, yang kelima doa. Biar gampang dibunyiin aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum manazil taqwallah Allahumma bil muslimin wal muslimat. Selesai. Enggak sampai semenit. Bismillah walhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum manazil taqwallah Allahumma bil muslimin wal muslimat. Itu intinya. Maka untuk sampai ke situ kita butuh akhlak, kita butuh fikih. Objek yang akan kita sampaikan. Yang pertama akhlak dai. Yang pertama yaitu wasatiyah. Ada pepatah menyatakan khairukum atau khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu tengah-tengah. Awsatuha wasat. Ya. Ini mestinya bukan di sini, di sini. Mestinya kan tengah-tengah. Wasatiyah itu kalau bahasa sekarang moderasi. Meskipun moderasi banyak kami hitamkan dianggap sebagai produk barat, tapi yang harus kita pahami, kalau di kampung kita enggak ngaruh. Wasatiyah kayak moderasi enggak ngaruh. Kenapa? Karena kita udah biasa ketemu. Tapi kalau udah mainnya ke gajah, mainnya misalnya ke Cipruk, ya kan? Mainnya ke Palmerah, mainnya kemudian ke Haji Jaim bagian kiri, kalau bagian kanan sama sama kita. Mainnya udah ke Gangurah, nah itu penting sekali kita berwasatiyah. Apalagi kalau sekarang main di pinggir tol, ke petukangan, kelurahan petukangan itu kalau kita hadir di situ rata-rata supir angkot, orang-orang urban ya. Orang-orang bukan kampung kita, kalau kampung kita ini udah pada pindah. Itu harus ini, harus wasatiyah. Belum lagi mereka kalau seandainya azan, aktivitas berhenti semua. Azan nih, Allahu Akbar itu pamali. Kalau masih ada yang megang mobil, masih di motor pamali kata mereka. Tapi masalahnya nggak ada yang ke masjid atau musola. Menghargai azan, tapi tidak meniru panggilan azan. Nah kalau kita masuk ke situ harus wasatiyah, ya, tengah-tengah, ya, nyimbangin kalau bahasa sekarang ya. Yang kedua, non diskriminasi sosial. Tidak ada diskriminasi. Mau itu suka atau tidak suka, kalau sudah di mimbar itu kita hilangi. Mau kita sepakat atau tidak, kalau sudah di mimbar itu kita hilangkan. Apalagi sudah masuk tahun-tahun pemilu, nah, itu repot juga nanti.
Ini tidak ada diskriminatif, mau itu partainya nasionalis, ya, kan Islam dan seterusnya. Kalau sudah menghindar, maka harus apa? Non-diskriminasi. Tidak ada kita mengangkat satu, menjatuhkan satu. Kita harus tengah-tengah. Yang ketiga, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi kalau kita kurang tahu, mending nggak usah. Kita sampaikan yang kita tahu. Kalau kita sering ulama Tuhan Guru Ustaz Haji Ahmad ini, bahasa beliau nggak kuat. Jadi yang penting setiap kejadian kita punya gaduhan. Kalau misalnya sekarang Muharram, ya kan masih Muharram, kita punya gaduhan. Ya. Besok misalnya masuk Safar, punya gaduhan. Ya. Cuma masalahnya kita begitu masuk bulan Muharram, itu yang waktu Jumat Muharram, itu kayak gitu kan. Udah Safar, ternyata gaduhannya sama juga dia sama kita. Ini juga masalah juga. Tapi yang jelas, jangan sampai kita nyampein sesuatu yang tidak kita ketahui. Kembalikan itu kepada apa yang kita ketahui. Ya. Kalau itu ada Quran, kembalikan ke Quran. Kalau itu ada sunnah, kembalikan ke hadis, ada atau tidak. Kalau itu ijma, kembalikan kepada qaul ulama. Meskipun kita mendengar, kita mengetahui dari guru kita, biasanya literasinya, biasanya redaksinya, makannya itu benar. Contoh misalnya, ya kan, dulu seringkali kita an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kalau kita taktik, kita kembalikan ke sini, itu ternyata hoax. Ya, itu hadisnya bukan lagi dhaif, tapi palsu. Kalau sudah palsu berarti kan ngarang-ngarang. Ternyata begitu kita cari, kita kembalikan, ternyata yang benar itu adalah at-tahuru syatrul iman, bukan an-nazafatu minal iman. Artinya kalau kita belum kita tahu, mendingan jangan disampaikan. Kita sampaikan yang kita tahu aja. Kemudian uswah. Nah, ini agak ribet nih sebetulnya. Tapi kita berusaha uswah buat diri kita ataupun keluarga kita. Pandemi tahun 2020 kita diharuskan jadi khotib, jadi imam, bahkan nanti jadi makmum. Karena tahun 2020 itu memang tidak boleh ada aktivitas di luar. Sampai-sampai kita tarawih, sampai-sampai ada dikeluarkan oleh MUI itu modul jadi khotib buat di rumah. Jadi khutbah di rumah, yang khutbah dia, yang imam dia, yang ajar dia, yang bilang dia. Dan ini artinya bahwa minimal buat kita dan anak-anak kita. Ini yang agak susah nih. Tidak merasa paling benar. Ini WA yang paling banyak kalau kita ngirim badan. Ini dulu yang diulang-ulang. Usahakan Ustaz yang tidak merasa paling benar. Nah, itu lewat. Artinya kita nggak usah nyalain orang, ya kan? Yang kita kerjain itu yang kita sampaikan. Kemudian, nah ini lemah lembut. Ini bisa ngantuk kali ya, kalau lemah lembut ya. Ya. Maksudnya mungkin lemah lembut di sini ada cara. Kalau seandainya maaf ruangannya kecil, kayak tadi kayak kita nyampein karyawan-karyawan, berarti ke kantor, pasti ruangannya kecil, itu gak usah teriak-teriak, karena pelan aja pasti kedengeran. Beda lagi misalnya masjidnya Baitur Rahman, orang besar terbuka, ya kan? Itu juga berarti harus ada kencang. Alimas karena memang 2 lantai, tapi soalnya bagus nih alimas mah, ya kan? Jadi nggak perlu teriak-teriak juga. Artinya posisinya kita sebetulnya menyampaikannya lembut, tapi ada posisi kita harus tegas. Katakan kalau dia terkait dengan hukum, ya kemarin waktu banyak aktivitas makanan gak jelas, ya ketika bansos misalnya,
Kalau dia sudah kadaluarsa, maka itu menjadi haram, gitu kira-kira. Itu diganti tuh, ya kan, tanggal-tanggalnya itu berarti melanggar hukum, kira-kira begitu. Kalau yang begitu harus pas. Kemudian fikih dakwah, orangnya, objeknya, ya. Yang pertama kita mesti tahu ilmu tentang dakwah. Banyak disebut dengan manajemen dakwah atau manhajul dakwah. Yang kita berdakwahnya, orangnya dan seterusnya. Kemudian ketentuan syarat tentang dakwah. Artinya kita kaitkan dengan syariat. Sekarang banyak makanan misalnya sate. Sate itu halal atau halal? Halal, ya kan? Tapi kalau satenya sate Scooby-Doo, ya, satenya Scooby-Doo, ya kan? Kemudian juga banyak sekarang makanan-makanan yang kemudian tulisannya halal. Kasusnya kemarin rendang non sapi, ya, yang banyak pertanyaan sejak kapan rendang punya agama, ya kan? Itu kan banyak, ternyata gojek-gojek dan segala macam akhirnya memilih untuk tidak modern. Jadi juga ada dua orang di belakang bila sama Islam tapi kayaknya nggak halal. Kalau ragu-ragu tidak. Karena sekarang banyak modelnya begitu. Ini artinya kita tahu tentang syaratnya, syariatnya, bahwa yang kita lakukan itu ya, adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat. Kemudian dalilnya kita sudah coret-coret kalau kemudian ada hal terkait dengan materinya. Kemudian ada hal yang wajib kita hindari. Tadi kayak kita udah nyampe semua hal-hal yang kita mesti hindari. Ya. Rukunnya udah masuk, tapi misalnya tangannya terlalu banyak main, ya kan? Itu juga kemudian perlu kita hindari. Kalau kondisinya memang memungkinkan. Ya. Beberapa orang memang nggak terkontrol. Kiai besar juga, besar juga biasanya kalau udah tempatnya besar, apalagi materinya itu menuntut untuk suara yang keras, kadang-kadang juga tangannya suka naik. Ya. Maka ada hal-hal yang perlu kita hindari. Kemudian ketajaman pandangan, alurnya akan kemana? Kemarin lebaran, ada lebaran yang Sabtu, ada lebaran yang Minggu. Caranya gampang, tinggal buka aja maklumat Muhammadiyah yang mau lebaran Sabtu. Ya. Kalau yang mau lebaran Minggu, gampang, dengerin aja pemerintah. Ya. Itu Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan maklumat 6 bulan sebelum kejadian. Jadi kalau kita misalnya mau siap-siap, sudah kelihatan. Artinya tidak begitu takut ataupun kaget dengan perbedaan. Maka kita butuh kestabilan. Ya. Kebiasaan kita. Begitu dapat jadwal, awal Ramadan ya, jangan mau. Awal Ramadan tanggal berapa? Kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, nah itu benar. 1 apa? 1 Agustus, 2 Agustus, itu lebih aman. Ya, ketimbang kemudian pakai aktivitas yang lain. Kemudian ini sunnah, sesuatu yang kita anggap sunnah karena belakangan banyak ustaz-ustaz yang sunnah. Ya. Kemudian hukum sunnah yang kita perlu tahu, ya. Sesuatu itu kita kerjakan ketika dia sunnah mendapatkan pahala, tapi kemudian kalau kita tinggalkan itu tidak berdosa, tapi berubah menjadi kalau kita tinggalkan rugi. Ya, itu berarti kan hukum sunnah. Sampai kapanpun dia nggak akan berubah menjadi wajib, tetap akan menjadi sunnah. Terus perbuatan dari yang dipandang cakep, ya. Kalau mau naik, ya kan maaf, ya kan kakinya kaki kiri. Kalau kaki kanannya bisa, kaki kanan. Megang tongkat, ya kan kiri. Kalau emang bisa kanan. Kenapa harus kiri? Ya, gitu. Meskipun tidak ada aturan mainnya, karena tadi tongkat sudah dibahas, ya kan. Ini artinya bahwa dianggap itu menjadi sesuatu yang baik, maka itulah yang kita bawa. Dakwah dalam arti khusus.
Dakwah-dakwah yang kita sampaikan tentunya biasanya suka dari quotes. Kalau kita di masjid biasanya ada temanya. Kalau beberapa masjid sudah bebas saja, Ustaz. Nah, kalau bebas-bebas saja silakan. Tapi kalau ada temanya penting juga, ya, kita kemudian ngobrol dan mencari referensinya. Kemudian dakwah dengan metode tertentu. Ayatnya udah hafal semua, ya kan? Apa ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini metodenya, caranya, dan variannya, model kita dakwah. Bisa dengan bil hikmah, ya kan? Bisa dengan mau'izatil hasanah, bisa dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau yang contoh misalnya lebih hikmah, berarti kita pakai cerita aja, nyampainya cerita. Orang-orang kantoran biasanya cukup dengan cerita saja. Yang kedua misalnya mau'izatil hasanah. Kalau kita khutbahnya di sekolah-sekolah seperti 245, itu anak-anak yang kelas, kalau kelas 1 masih ada 7. Ada anak kelas 2, ya kelas 8 berarti, itu ngadain Jumatan. Jadi koordinatornya kelas 2, kelas 8 berarti. Nah, itu memang harus mau izo. Nggak bisa dia pakai hikmah, nggak bakal malam. Nggak bisa juga kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, nggak pakai juga. Makanya yang paling pas adalah dengan tadi mau'izatil hasanah. Yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Fenomena sekarang, ya berita-berita hoax, ya kan, ada kemudian atasan menghabisi bawahan, kira-kira begitu. Ada bawahan tidak menghargai atasan. Ini kan keluar dari apa? Dari rangkaian aktivitas kita beragama dan beribadah. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham sabirana wa lam yakir syarafat nabi. Kira-kira begitu. Ada metode yang kita pakai. Kemudian ada pengetahuan tertentu. Ya, ada jumatan online sekarang. Ya, jumatannya online. Silakan aja kalau mau online-online. Orangnya di mana, di mana. Ini kan metode tertentu. Nah, kita awal kemudian dihadapkan dengan itu, kita juga harus paham betul. Apalagi tawarannya luar biasa. Ya, itu ketika ditransfer biasanya lumayan, bisa 2-3 kali hotel. Nah, tapi kita nggak ngomongin transferannya, yang penting isinya. Gitu. Terus dakwah dengan media tertentu ini menghadirkan sesuatu yang luar biasa, ini juga sulit. Ya. Proyektor dan seterusnya. Ini juga yang masang juga kan harus tahu. Kalau model-model kita yang biasa nggak masang juga gitu. Nah, alih-alih itu biasanya kita dituntut. Ustaz, maaf, ini direkam. Kalau kita ditaruh misalnya, kita harus penariannya dulu. Karena dia masuk TV, dia masuk YouTube, channelnya banyak, dan maka ada aturan main yang kita kenal dengan profesi jurnalistik, diatur dulu. Nah, kita harus mau kalau gitu. Nggak usah kemudian pakai diatur, ya kan? Karena yang waktu saya, iya, cuma karena tempatnya butuh media tertentu, maka kita kemudian mengikuti apa yang menjadi maslahat dan kebaikan. Kemudian dakwah dengan orang tertentu. Ya. Di Pamulang itu ada kita khotib Jumat, dan kadang-kadang ada kuliah subuh juga, tapi jarang-jarang. Itu yang datang, mohon maaf, pada nggak punya mata. Jadi rata-rata orang buta. Gitu. Kemudian dia biasanya diantar orang, tapi jumlahnya lumayan. Ada yang dari Bekasi, ada dari Palembang dan seterusnya. Maka orang-orang seperti ini nggak ada yang lain kecuali rasa bersyukur yang kita bawa. Gak usah dibawa yang lain-lain. Baca Qurannya pakai braille, kita sendiri tidak bisa baca braille.
Maka udah, ya kan dakwah tertentu ini kita harus banyak nanya sama orang yang paham dengan. Sebenarnya ada Ustaz kita, Ustaz Nasri, itu yang paling paham tuh, ya, dengan perbelahangan mental, orang-orang yang kemudian tidak normal dan seterusnya, itu bisa sebetulnya bisa banyak bertanya dengan beliau. Sebetulnya memang ada acara hari ini. Kemudian memahami materi dakwah, ya. Ketua jalsa kita banyak tuh memahami itu, ya. Dan beliau gampang dihubungi 24 jam. Yang penting masih melek, ya kan? Dari situasi ini luar biasa, jam berapa aja mata beliau itu insya Allah aman. Jadi kalau kita seandainya maaf lagi buyar, lagi butuh, ya kan? Misalnya mohon maaf seperti kemarin kasusnya di Asalam. Di Asalam manajemennya luar biasa, dia juara kedua se-PKI masjidnya, tapi memang hasil Jumatnya kemarin 2 kali nggak dapat. Akhirnya apa? Siapa aja boleh masuk. Nah ini ketika siapa aja boleh masuk, kita juga butuh materi yang kuat, karena biasa memang banyak orang yang pesan ini pesan itu. Nah ini penting buat kita ya berarti. Kemudian memahami kondisi dan lingkungan tadi. Kalau kita kemudian di tengah-tengah teman-teman yang Muhammadiyah, ya kan, maka jangan kaget kalau kemudian nanti dengan cara Muhammadiyah. Ya. Sholat tarawihnya aja itu kan 4 rakaat. Kalau kita kan 2 rakaat, itu saja bisa membandingkan di lingkungan tertentu. Kemudian pakai bahasa yang dimengerti tadi, bahasa kita. Ya, kalau di Betawi ya bahasa Betawi. Kalau kita juga pulang kampung, ya kan, begitu pulang kemana Purworejo, kelamaan di Jolo, ternyata bahasa Betawi, nyambung juga di sana. Ya kan, bahasa Jawanya hilang. Nah ini juga penting juga. Ini bertindak sesuai pesan yang disampaikan. Ini saya sampaikan. Bertindak sesuai pesan yang disampaikan. Ya, biasanya yang begini-begini aktor. Apalagi kalau masuknya ke tempat-tempat yang memang agak sedikit sulit ya screeningnya, persyaratannya. Kemudian tidak boleh melakukan kebohongan guna kepentingan dakwah. Jadi kalau kata kita mah bohong demi kebaikan. Ya, nggak bisa begitu. Meskipun itu demi kepentingan dakwah, tidak bisa. Kan banyak dakwah-dakwah yang kemudian di awal-awal didengungkan memang tidak ada hasilnya. Tapi belakangan kan Allah jawab. Fenomena sekarang itu luar biasa. Ya, kalau kita perhatiin itu luar biasa. Apalagi banyak dilakukan oleh orang-orang yang kemudian punya jabatan tinggi. Nah ini juga pelajaran buat kita. Ternyata memang serapat apapun, sekuat apapun kita, kalau ketika Allah pengen jatuh, ya jatuh. Tapi selama apapun kita, kalau Allah pengen angkat kita, jadi ya alhamdulillah. Ya jodoh, ya ada yang umumnya, ada DNI-nya, ketukangan juga begitu. Bahkan ketua FKUP, karena tadi ya FKUP, forum apa tuh, keberagaman umat, itu orang ketukangan Abi Nawawi. Ini artinya bahwa hal-hal ini penting untuk kemudian kita bisa sama sinergi dengan guru-guru kita. Nah ini nggak pakai mencari agama atau hal lain. Kalau di beberapa kota Indonesia dilarang bagi, ya, dilarang ada formal aksi, gitu. Dilarang ada lelucon, ya. Kemudian dilarang melebihi 20 menit. Kalau udah 20 menit emang udah berubah kita, ya, berumur kayak kelamaan. Ya. Kemudian kita menggunakan kasar dan sudah, gitu. Ini serba hukum yang disepakati. Kalau berkaitan dengan hukum, nggak usah pakai yang istilahiah, nggak usah yang berbeda pendapat, pakai yang disepakati saja. Namanya muttafaq alaih. Kebalikannya itu berarti itu ada mukhtalaf alaih. Kalau muttafaq alaih berarti ada kurangnya, sunnah disepakati. Dan tahan hukum yang diperselisihkan, mukhtalaf alaih. Atau mukhtalaf fi, sesuatu yang kira-kira kontradiktif, sesuatu yang kira-kira tidak
jalan bersamaan. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan. Karena memang masih ada waktu, kalian aja tadi yang materi yang itu mengenai kalian. Kita sambung aja dikit ya, biar sampai dulu Anda kalau saya jawab. Nah ini mengukur kita saja antara dari yang moderat. Tadi kan wasatiyah tuh. Ini kan moderat, ini wasatiyah. Radikal berarti tidak wasatiyah. Jadi ada yang wasatiyah, ada yang tidak wasatiyah. Jadi kita nakal aja, nakal diri kita. Kita adanya di mana posisinya. Sehingga kemudian kalau dulu awal-awal corona kita kalau vaksin kita main polisi. Ada apa? Nama, nomor telepon, apa saja di foto. Sekarang jangan. Pro kontra antara radikal dengan yang tadi moderat. Ya. Ada satu nama, ya, dan itu dianggap sebagai gaya radikal. Ini sempat ramai di grup-grup termasuk grup jalsah gitu. Ya. Ada beberapa orang, bahkan mohon maaf, yang bikin ramai ternyata tulisan itu ditulis oleh orang ketuhanan. Kalau masih ingat tuh ramai dulu. Jadi 140 orang ini yang tulis orang ketuhanan. Rumahnya di mana? Di masjid. Gitu. Cuma sayangnya itu bukan rumah, tapi itu tukang goreng nasi. Jadi pas dicek sama teman-teman itu ternyata tempat goreng nasi. Jadi lapak yang temporal, bukan orang dagang pakai jas. Ya, masa tukang goreng nasi nulis 140 daftar nama dari yang radikal kan yang begitu juga. Ya, ternyata gue juga nggak tahu. Itu artinya kita di sini hoax atau hak tadi, benar atau enggak. Dua itu di Busur itu termasuk tempat kedua yang paling sering tawuran sedekah. Padahal orang ngaji semua, tapi tadi malam juga masih ada telepon, ada orang nongkrong. Karena ternyata di pinggir-pinggir tol ini kalau suka ada orang tawuran, larinya kemana? Jauh dulu. Akhirnya yang kedapatan ya orang jauh dulu, ternyata jauh dulu tawuran. Berarti ini perlu apakah ini hoax atau hak? Ini penting juga. Ya. Sama juga ada teman kita, ada kelas kita yang kemudian membuka puasa bersama. Lewat belokan sini, ya, bawa uang 3 juta buat buka puasa, beli nasi padang, tapi dipalak orang. Nah, dipastikan yang malam bukan orang petukangan atau bukan orang jodoh. Tapi emang itu tukang palak lagi beruntung. Sekali malam 3 juta. Dia bagusnya motornya nggak diminta, cuma duitnya doang diminta. Ya. Belakangan juga ada anak-anak sekolah, ya kan, berangkatnya pakai motor BBM, pulangnya nggak pakai motor BBM. Ya. Terus juga banyak juga kita suka kalau di lampu merah tuh suka ada yang ngepok atau ngajak ngobrol. Karena memang kita lagi capek atau seterusnya. Ini posisinya adalah penting sekali kita memposisikan diri kita lagi benar atau tidak benar. Itu beritanya hoax atau hak. Kabarnya betul atau enggak. Nah ini penting. Nah. Yang kedua, ya ini apakah ada sisi politiknya atau beragama. Kasus yang ramai sekarang juga begitu. Kalau kita perhatiin lekat dengan ini, lekat dengan ini. Kemudian juga kualitas agama silakan aja dilihat nanti. Yang penting tidak ada perbedaan di antara Islam yang kemudian kita mengumumkan. Ini nama-namanya. Ini kemarin banyak muncul. Ya. Termasuk nomor 5 juga tuh. Ada tulisannya juga. Tapi nggak ada orang jomblo. Ya. Nggak ada juga orang sedangkan. Ini itu kalau kita buka Google itu udah langsung orang muncul aja. Nah kayak begini. Belum lagi kasus pesantren kemarin yang di Bandung misalnya, itu kalau kita buka Google atau yang lain udah muncul lagi tuh. Ya kan? Hampir waktu itu survei menyatakan 80% berita itu hoax.
karena bentuknya hanya menyebutkan tanpa fakta. Kadang-kadang judulnya itu bagus tapi isinya nggak tahu apa, judulnya doang yang keren-keren. Nah, ini ada beberapa versi dari BNPT yang kemudian diumumkan bahwa yang tidak radikal itu adalah mereka-mereka yang mengajarkan, ya kan, anti Pancasila dan pro ideologi. Artinya mohon maaf, tidak pro pemerintah, kira-kira begitu. Kedua, ya kan, mengkafir-kafirkan orang, takfir. Sering kali kita dengar, ya, bahwa dia bukan golongan kita. Ada yang ngerokok, kemudian tiba-tiba dia kafir. Nah, itu juga ada. Ketiga, ini anti pemerintahan yang sah. Kemudian ada sikap eksklusif, itu sendiri aja. Makanya kemarin kan ada HTI dan seterusnya, ya kan? Ini posisi-posisi yang kemudian sebetulnya mengingatkan kita saja di mana posisi kita ketika berada. Kemudian ini dari baca aja nanti. Nah, ini kemudian kriteria dari, ya. Tadi udah disampaikan semua tuh, jujur, udah tadi, ya kan? Kemudian rendah hati, ala karimah, ini semua. Kemudian tadi ada panggilan imam. Tadi kan ada kayak gitu sampai imam nggak perlu daftar, nggak perlu bawa lamaran. Maka ini dari sini sudah ada semua. Ya. Kemudian tadi ya berpengaturannya proporsional, ya, dan seterusnya karena kita kemudian membawa misi yang baik. Nah, kalau yang wasatiyah berarti tauhidul ummah. Kita mempersatukan bukan kemudian memecah belah. Yang kedua, tasrikul haram, menguatkan, ya, sinkronisasi pergerakan. Kemudian taswiyatul manhaj. Nah, ini penting nih, taswiyatul manhaj. Syukur alhamdulillah jomblo pertukangan pengajiannya hampir tiap malam. Malam apa nih? Malam minggu. Malam minggu ada di pojokan. Di itu juga ada, ya. Malam Senin apalagi, malam Selasa kita Quran, malam Rabu adalah akbar, dan ini ketahuan ini. Malam Kamis menanggal beli, ya, Takasri, malam Jumat di sini juga ada, ya kan, malam Kamis ini juga ada juga. Artinya kita udah begini, udah sampai sini kita taswiyatul manhaj. Kita hampir semuanya tidak pernah berselisih tentang manhaj kita. Tadi kayak kita udah sampai Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Yang kemudian Syekh Maliki Al-Hasani yang kemudian bisa kita tiru, yang sulit kemudian kita ketemukan di tempat lain. Ya. Maka kalau sudah sampai taswiyatul manhaj, yang terakhir ada himayatul ummah, ya, melindungi, menjaga lebih baik ketimbang akhirnya mendatangkan maslahat tapi kemudian orang jadi repot. Ini tinggal dibaca aja, ada tawasul, ada tawazun, ya, ada i'tidal. I'tidal itu sholat kita berarti harus lurus, ya kan? Ya, rukunya berarti harus benar. Kalau nggak benar, ya kan, repot juga. Memang harus lurus dan tegak. Tasamu, bagaimana dan seterusnya. Ini sebetulnya sudah kita lakukan, hanya saja ya, di beberapa tempat kita harus berhadapan dengan yang tidak tasamu, dengan yang tidak tawazun, dengan yang tidak i'tidal dan seterusnya. Selesai dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.